Bahasa adalah jiwa bangsa. Peribahasa itu sering dikeluarkan oleh para sastrawan, terutama sastrawan Indonesia, untuk memotivasi para pemuda, terutama warga negara Indonesia, untuk memakai bahasa Indonesia secara murni, tidak tercampur dengan bahasa daerah atau bahasa asing lainnya. Maka dari itu, saya, Nabil Rashid Fadlullah dari kelas Sosiologi 3A, ingin mewawancarai 3 orang sebagai sampel. Apa sih urgensi mereka untuk memakai bahasa Indonesia secara murni? Saya ingin memberikan 5 pertanyaan kepada teman-teman yang ingin diwawancara. Yang pertama, bagaimana pendapat Anda tentang penggunaan bahasa Indonesia baku di Indonesia ini? Kedua, apakah yang diwawancara sering menggunakan bahasa Indonesia dengan murni atau sering dicampur dengan bahasa Sunda atau bahasa daerah atau bahasa asing? Alasannya mengapa? Tiga, bagaimana kualitas bahasa Indonesia yang sering kita pakai di media sosial saat ini? Terakhir, apa sih tantangan bagi kita sebagai kaum muda untuk menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar ini? Oke, mungkin di sini saya akan sedikit menjawab terkait dengan opini saya. Ada beberapa pertanyaan yang tadi ajukan. Yang pertama terkait dengan pendapat tentang penggunaan bahasa Indonesia baku dalam kehidupan sehari-hari. Memang penggunaan bahasa Indonesia secara baku itu memang penting ya bagi kita selaku akademisi, khususnya dalam menjaga kejelasan dan kesantunan ataupun kode etik dalam berbahasa, gitu ya. Terus juga bahasa baku kan bahasa persatuan, bahasa resmi, bagaimana itu bisa membantu kita meminimalisir adanya kesalahpahaman itu dalam pengertian. Namun ya dalam konteks informal itu penggunaan bahasa non baku masih bisa diterima menurut saya. Kenapa demikian? Ya karena penggunaan bahasa non baku itu masih diterima selama tidak menghilangkan makna dan tetap menjaga etika ataupun tata kesopanan dalam berbahasa. Jadi kita harus proporsional antara penggunaan bahasa baku dengan bahasa non baku gitu. Dalam acara-acara formal, dalam acara-acara resmi, dalam ilmu retorika dibahas bahwa perlu kita berbahasa dengan baik dan benar secara kaidah bahasa Indonesia, gitu ya. Bagi kita sebagai akademisi, sebagai mahasiswa tentu wajib. Akan tapi di kehidupan sehari-hari di masyarakat, ya kita menempatkan diri kita dengan berbahasa non baku, gitu, untuk memudahkan dan tidak membuat istilahnya ribet lah, lebih fleksibel istilahnya gitu. Jadi kembali lagi pada proporsionalitas ya dari kita menempatkan diri kita ya, di mana kita harus formal, di mana kita harus baku, di mana kita tidak perlu baku gitu. Oke, mungkin pertanyaan kedua terkait dengan campurnya bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris atau bahasa asing. Ya memang cukup sering ya, saya tahu kita apalagi Gezi itu ada istilah-istilah bahasa Indonesia yang tercampur dengan bahasa Inggris, terutama di kehidupan di media sosial. Tentu tidak akan terlepas dari yang namanya bahasa asing. Bahkan kan ketika ya diwawancara pembuat film film Indonesia Award for All, ketika ditanya kenapa dua-duanya bahasa asing sedangkan filmnya kan mengajarkan nasionalisme, kata beliau kan bahasa Inggris itu bukan bahasa asing gitu kan. Ya terlepas dari sana, ya memang di kehidupan kita sehari-hari tidak terlepas dari namanya bahasa asing atau tercampurnya antara bahasa Indonesia dengan bahasa asing. Dalam konteks ini bahasa Inggris contohnya. Dan itu pun ya perlu dipahami bahwa bahasa Indonesia pun banyak bahasa yang asalnya serapan gitu, bahasa serapan. Nah, gitu. Tapi gini, saya tetap berpendapat kita harus berusaha agar tidak mengaburkan makna bahasa Indonesia, identitas bahasa Indonesia. Karena sesuai dengan korelasinya dengan Sumpah Pemuda, poin ketiga adalah mengakui bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa nomor satu, bahasa yang satu, bahasa Indonesia gitu. Jadi tergantung juga proporsional ya. Kita memang dituntut untuk gaul, adaptif, tapi juga kita tentu harus menjaga etika dan juga identitas bangsa. Salah satu yang terbesar adalah identitas suatu bangsa itu adalah dari bahasanya, bahasa jiwa bangsa. Yang ketiga, kualitas penggunaan bahasa Indonesia di sosial media saat ini memang cenderung menurun ya, apalagi ketika bahasa itu sekarang lebih mengacu pada bahasa-bahasa yang tidak ada di kamus bahasa Indonesia gitu, dan seringkali tidak proporsional ya. Meskipun ya memang di media sosial itu bahasa Indonesia itu menjadi bahasa yang santai, terus juga kebiasaannya juga mempengaruhi generasi muda, agensi terutama.
Tapi di sisi lain juga media sosial bisa menjadi sarana efektif untuk memperkenalkan bahasa Indonesia ke kancah yang lebih global. Bahkan fun fact nih, di Universitas Al-Azhar itu bahasa Indonesia menjadi bahasa kedua setelah bahasa Arab. Bahasa asing kedua setelah bahasa Inggris gitu. Dan kebanyakan bahasa Indonesia, Arab Indonesia. Dan ada jurusan bahasa Indonesia di Universitas Al-Azhar, itu menjadi pencapaian juga. Terus juga kemarin kan ada penambahan kosakata ya di kamus besar bahasa Indonesia, kosakata padanan daripada kata haus. Itu kan ada palum gitu. Palum itu udah kenyang minumnya gitu. Itu kan menjadi pencapaian. Nah, lepas dari itu saya mengajak, menekankan kepada generasi muda untuk terus menjaga identitas bangsa, terutama bahasa Indonesia ya, di sosial media khususnya menjadi sarana lah kita memperkenalkan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Walaupun di sisi lain pun kita harus istilahnya adaptif lah terhadap bahasa-bahasa yang berkembang di generasi Z sekarang itu. Tapi jangan sampai mengurangi makna lah. Yang keempat, pentingnya menjaga penggunaan bahasa Indonesia yang benar. Menurut saya menjaga bahasa Indonesia itu memang sangat penting ya. Apalagi tadi saya berulang kali berkata bahwa bahasa adalah salah satu identitas bangsa, dan bangsa yang besar itu adalah bangsa yang bisa menghargai identitas, yang menghargai budaya, yang menghargai bahasanya gitu. Dengan demikian, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu tentu menjadi tugas kita ke depan dan menunjukkan rasa bangga, kehormatan dari kita terhadap bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Lalu yang kelima, terakhir, tantangan generasi muda dalam menggunakan bahasa Indonesia di era digital. Menurut saya tantangan terbesar tadi ya, karena memang harus disrupsi 5.0 ini menjadi tantangan yang cukup besar, signifikan ya. Bahkan pola tata kebahasaan di kalangan kaula muda itu menjadi tantangan juga gitu. Terdapat perbedaan-perbedaan yang dominan, apalagi bahasa Inggris yang sudah mulai tercampur dengan bahasa Indonesia ya. Semisal kalau anak muda sekarang kan ngechat kan BTW, by the way, kan itu kan bahasa Inggris cuma dicampur dengan bahasa Indonesia. Nah, apalagi ada istilah bahasa Jaksel yang ya bahasa Inggris cuma tercampur dengan bahasa Indonesia, kan itu menjadi habit orang Indonesia sekarang, anak muda sekarang itu mencampur-campurkan bahasa gitu. Bahkan saya sendiri pun mengakui kadang tidak paham apa sih yang dimaksud, misalnya kata yang dimaksud generasi Z sekarang itu apa. Itu kadang kan kita juga kesulitan dan harus mengikuti hal itu mau tidak mau, dan itu menjadi tantangan tentu untuk citra ataupun kemurnian bahasa Indonesia. Nah, selain itu, gaya komunikasi instan di sosial media juga menyebabkan generasi muda pada saat ini terbiasa menggunakan bahasa Indonesia singkat dan sempurna tadi yang telah saya katakan. Jadi pada intinya perlu kesadaran kolektif terutama di kaula muda ya, untuk terus menjaga. Baik, izin menjawab pertanyaan dari saudara Nabil. Yang pertama, bagaimana pendapat Anda tentang penggunaan bahasa Indonesia baku dalam kehidupan sehari-hari? Menurut apa yang saya pahami di dalam pergaulan, banyak sekali orang-orang atau mahasiswa saat ini, termasuk saya sendiri, dalam percakapan itu tidak menggunakan bahasa Indonesia baku. Kenapa? Karena sudah terpengaruh oleh bahasa slang atau bahasa gaul ataupun budaya populer. Seperti halnya lu, gua, OTW, dan masih banyak lagi gitu. Itu sudah menjadi bahasa umum yang digunakan oleh para pemuda ketika bercakap-cakap dalam sehari-hari. Jadi jarang menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Yang kedua, apakah Anda sering mencampur bahasa Indonesia dengan bahasa daerah atau bahasa asing? Ya, jadi sudah menjadi hal yang umum ketika kita menggunakan bahasa Indonesia, terkadang itu dicampur dengan bahasa daerah. Semisal, kamu teh mau kemana gitu. Ataupun menggunakan bahasa Inggris, misalnya, ini make sense gak sih? Atau make sure dulu gak sih? Ini make sense gak sih? Kayak gitu. Jadi campur-campur dengan bahasa Inggris. Mengapa? Karena mungkin ada pengaruh dari budaya populer. Jadi budaya populer itu adalah sesuatu hal yang dibawa oleh Barat ataupun sesuatu yang benar-benar populer di kalangan para pemuda, sehingga para pemuda itu mengikuti gitu budaya tersebut. Entah itu FOMO ataupun memang karena ya terpengaruh gitu. Terus yang ketiga, bagaimana menurut Anda kualitas penggunaan bahasa Indonesia di media sosial? Apabila kita lihat di media sosial, kualitas bahasa Indonesia yang digunakan itu mungkin minim ya apabila kita berkaca kepada KBBI. Namun apabila memang bahasa Indonesia itu secara umum ya itu digunakan gitu. Namun ketika kita sandingkan dengan KBBI, mungkin kualitasnya sedikit gitu, atau rendah. Yang keempat, menurut Anda seberapa penting menjaga penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar? Bahasa Indonesia itu kan sudah menjadi bahasa internasional ataupun bahasa yang diakui oleh PBB, sehingga seharusnya memang penting sekali untuk kita menjaga bahasa Indonesia.
apabila kita tidak menjaga bahasa Indonesia, maka siapa lagi yang akan menjaga bahasa Indonesia gitu kan. Bila kita ingin keluar negeri gitu ya, kita memang harus bisa bercakap dalam bahasa Inggris. Namun banyak sekali orang luar yang ke Indonesia, justru yang menjadi tuntutan itu kita yang harus bisa bahasa mereka, bukan mereka yang harus bisa bahasa kita. Itu menjadi problem. Seharusnya ketika orang asing yang datang ke Indonesia, yang menjadi kewajiban itu mereka yang paham bahasa Indonesia, bukan justru kita yang memiliki kewajiban untuk paham bahasa mereka. Sehingga ada kewajiban pula setidaknya untuk kita bisa paham bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah. Yang kelima, apa tantangan generasi muda dalam menggunakan bahasa Indonesia di era digital? Mungkin karena pergaulan ataupun karena karena tren dan sebagainya, menggunakan bahasa Indonesia itu terkadang susah untuk sesuai dengan ejaan yang benar gitu. Jadi kalau misalnya aku, kamu itu digunakan dalam percakapan sehari-hari, ibaratnya kayak orang-orang tuh gitu, kayak lebay ataupun kayak perempuan ataupun kayak bahasa yang aneh mungkin ya. Jadi biasanya lo, gua ataupun apalah gitu ya, bahasa gaul kan. Kalau misalnya kita menggunakan bahasa yang baku dalam percakapan sehari-hari mungkin terdengar aneh juga. Jadi itu mungkin tantangannya, dimana kita harus memberikan sebuah pencerahan atau pemahaman kepada orang-orang tersebut, ataupun kita juga harus berani untuk speak up atau berani untuk mulai menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar di era digital atau di era pengaruh daripada globalisasi saat ini. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjawab 5 soal yang sudah diajukan tadi, yaitu terkait masalah penggunaan bahasa Indonesia yang baku. Nah, pertanyaan pertama, bagaimana pendapat Anda tentang penggunaan bahasa Indonesia yang baku dalam kehidupan sehari-hari? Nah, kalau kita berbicara mengenai bahasa Indonesia, itu kan dibagi menjadi 2, ada bahasa baku dan bahasa non baku. Kapan kita menggunakan bahasa non baku? Ketika kita sedang mengobrol dengan teman-teman. Kalau menggunakan bahasa baku, itu biasanya ketika kita sedang menulis surat resmi, misalkan seperti membuat surat dari dinas, yayasan, ataupun dari lembaga yang lainnya. Itu baru menggunakan bahasa non baku, bahasa yang baku alias bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan kaidah kepenulisan. Nah, lalu yang kedua, apakah Anda sering mencampur bahasa Indonesia dengan bahasa daerah atau bahasa asing, misalnya Inggris? Nah, kalau saya pribadi, saya lebih sering mencampur antara bahasa Indonesia dengan bahasa Sunda ataupun bahasa Arab. Nah, kalau bahasa Sunda sendiri, karena memang saya asli dari orang Sunda, lahir di daerah Sunda. Nah, jadi logat-logat Sundanya selalu ke bawah-bawah gitu. Nah, sedangkan kalau bahasa Arab itu lebih ke untuk melatih speaking, artinya melatih gaya berbicara dalam menggunakan bahasa Arab. Lalu pertanyaan yang selanjutnya yaitu bagaimana menurut Anda kualitas penggunaan bahasa Indonesia di media sosial saat ini? Nah, untuk saat ini di media sosial sendiri itu lebih banyak menggunakan bahasa sehari-hari atau bahasa non baku. Nah, jadi kualitas bahasanya itu kalau di media sosial itu lebih cenderung ke penggunaan bahasa yang non baku. Nah, lalu menurut Anda seberapa penting menjaga penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan juga benar? Nah, kalau soal seperti apa sih kita harus menjaga dan membudidayakan bahasa Indonesia yang baik dan benar? Nah, tentunya bahasa Indonesia ini amat penting untuk kita pelajari lebih lanjut, terlebih lagi tentang penggunaan bahasa yang baik dan benar. Dalam hal ini disebut bahasa yang baku. Karena kalau kita hendak menulis surat ataupun ketika kita berbicara di forum rapat yang bersifat resmi ataupun di ruang sidang, itu pasti menggunakan bahasa yang baku. Agar apa? Agar si mukhatab atau audiens itu bisa paham dan mengerti apa yang kita ucapkan. Karena dalam bahasa baku itu diajarkan bagaimana cara pemilihan kata yang tepat dan sesuai dengan hal ihwal pada saat ini. Nah, lalu pertanyaan yang terakhir yaitu apa sih tantangan generasi muda dalam menggunakan bahasa Indonesia di era digital? Tentu tantangan terbesar bagi generasi muda saat ini adalah minimnya literasi, karena mereka lebih sering menggunakan gadget mereka untuk bermain game ataupun scroll video yang notabene itu lebih mengarah ke hal-hal yang sia-sia gitu dibandingkan dengan membaca buku ataupun melihat konten-konten edukasi. Mungkin bisa saja melihat konten edukasi, tapi mungkin minim ataupun bahkan jarang ada yang melihat konten edukasi. Kebanyakan pasti melihat konten-konten media sosial yang menghibur dan juga yang lucu. Nah, seperti itu. Mungkin sekian yang dapat saya paparkan dari beberapa pertanyaan tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.